Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Haleluya, pagi yang indah ini kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita. Sebelum kita melangkah dalam aktivitas kegiatan, pekerjaan, pendidikan, sekolah, adik-adik ya teman-teman ya. Kita akan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus sertai kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami sambut firman-Mu. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan bacakan dari kitab Injil Lukas dari pasal 3 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Saudara, jika Presiden Amerika Serikat hendak mengunjungi suatu wilayah, suatu negara, para pejabat setempat bekerja pastinya dengan tim yang solid ya, meninjau mempersiapkan kedatangannya ya, berupa rute iring-iringan mobil direncanakan atau didetail dengan seksama. Ya, jalan-jalan yang rusak harus diperbaiki, sampah-sampah dibersihkan, ya, kantor-kantor, gedung-gedung pertemuan, tempat-tempat usaha yang akan dikunjungi itu langsung diperindah, dipercantik. Sama kayak jalan kita sekarang nih Bogor, aduh dipercantik jalan kita, tapi semakin sempit. Ya itulah Pemkot kita yang biar indah membuat Bogor ini pemandangannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mereka yang berkesempatan untuk bertemu presiden akan mengenakan juga pakaian yang bagus. Ya, tidak hanya kemeja doang, pasti pakai dasi, pakai jas ya, seperti itu ya kan. Segalanya dilakukan untuk memberikan sambutan yang sepantasnya kepada seorang presiden. Jika seorang presiden dunia saja harus disambut dengan lebih meriah lagi, bagaimana dengan kita? Yohanes Pembaptis yang merupakan peninjau bagi kedatangan Kristus. Kita bukan menyambut Pak Presiden ya, bahkan juga Ibu Bapak tidak menyambut saya ya. Oh ya, tema kita menyambut atau mempersiapkan kedatangannya ya, dalam tema yang pagi yang indah ini. Jikalau Presiden aja seperti itu, apalagi Kristus Yesus. Yohanes berkata di dalam firman Tuhan ini, luruskanlah jalan baginya. Dia lakukan. Malaikat Tuhan berkata, dia lakukan. Terlebih di ayat yang ke-10 sampai 14, Lukas 3 ini, ayat 10 sampai 14, di situ ada yang pertama, gunung-gunung kesombongan ya, kekejaman itu harus diratakan. Yang kedua, lembah atau curam-curam kebutuhan umat manusia harus ditutup. Yang ketiga, jalan yang bengkok dan tak bermoral itu harus diluruskan. Selanjutnya jalan penindasan yang berlekuk-lekuk harus diratakan untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Tindakan-tindakan ini memang tidak akan menyelamatkan kita, tetapi mencerminkan suatu prinsip yang tak lekang oleh waktu. Jika hati kita siap menyambut kedatangan Tuhan, sekarang yang kedua kali ya, bukan sebagai bayi lagi, juru selamat lagi, tetapi kedua kalinya nanti dia menjemput kita di awan-awan, dia akan menyertai kita sepanjang kekekalan itu. Dengan kekuatan dan kedamaian, mari kita sambut kedatangannya dalam hati, pikiran, kehidupan kita sehari-hari. Pertobatan melapangkan jalan kita untuk melangkah bersama Allah. Selamat melangkah bersama Allah sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.